niscaya sungguh tidak akan berhajat kepadanya oleh sesuatu, karena melazimi lemah keduanya ketika itu. Kaifa, bagaimana, padahal dianya Allah itulah alladzi yang berhajat kepadanya oleh tiap-tiap ma selainnya. Iftiqar, semua makhluk butuh kepada Allah. Maka wajib yang pertama, Allah bersifat dengan umum qudrah, umum iradah, umum ilmu, dan Allah pula bersifat dengan hayyah. Kemudian wajib pula Allah bersifat dengan wahdaniyah, agar semua makhluk benar-benar butuh kepada Allah sebagai Tuhan. Maka wajib Tuhan itu esa. Tidak boleh Tuhan itu ada yang menduai ataupun Tuhan itu dua. Artinya tidak boleh zat Tuhan itu menyamai dengan zat yang lain, sifat Tuhan itu menyamai dengan sifat yang lain, pula tidak boleh ada Tuhan yang lain selain dirinya Tuhan. Pakon hanjutna nyo yang timbul masalah. Kenapa tidak boleh ada Tuhan yang lain selain Allah? Karena kalau seandainya ada dua Tuhan, maka kedua-duanya akan melahirkan lemah. Nah, dua Tuhan, man dua Tuhannya itunya kepada lemah. Lemah merupakan sifat makhluk, tidak layak menjadi sifat Tuhan. Lalu timbul pertanyaan, kenapa kalau seandainya ada dua Tuhan akan melahirkan lemah keduanya? Nyokenyo yang akan genu uraikan bak getanyo. Jadi hanjutna dua Tuhan. Pakon karena manduanya akan melahirkan lemah. Pakon lemah. Padahal yang tak pahami lagi getanyo menyeramekan mentamah tegas sama-sama membantu-bantu. Tuhan A gebantu Tuhan B, Tuhan B gebantu Tuhan C. Sebab yang tertepu lagi getanyo semakin ramai, semakin bersatu, lagi getanyo akan semakin kuat. Kan menan medeh. Musri toh draw laju Tuhan. Sangka lebih pah menan. Kon. Apabila banyak Tuhan, maka semuanya itu akan melahirkan lemah. Kenapa demikian? Shin qad taqaddama fi burhanil wahdaniyati anna wujudan lahu sani yastalzimu ajudun huma ma'an ittifaqan au ikhtilafan. Sungguh telah terdahulu pada dalil wahdaniyah bahwa sungguh wujud satu Tuhan, anna wujuda ilahun sani, bahwa sungguh wujud Tuhan yang kedua itu melazimi lemah keduanya hal keadaan beserta ittifakan, karena ittifaq au ikhtilafan ataupun karena ikhtilaf. Kalihna penjelasan hidih bak masalah wahdaniyah walau golom seberapa terperinci. Seandainya ada dua Tuhan, maka kedua Tuhan itu akan wujud lemah. Apakah kedua Tuhan itu ittifaq?
arti ittifaq sepakat dua, perdamaian, gepegat MOU hana pakai-pakai. Tuhan A gepegat langit, Tuhan B gepegat bumi, hana karu-karu. Ataupun ikhtilaf, berselisih keduanya. Ittifaq atau ikhtilaf, kedua Tuhan itu akan wujud lemah. Bahkan wujud lemah nyaho. Wal ajidu la ya'ti ayyujada syai'an fala yaftaqiru ilaihi syai'un wa hadza tamamul asyrina sifatan lati tajibu minal wajibati fi haqqihi ta'ala. Dan bermula lemah itu tidak membawaki bahwa diperdapatkan akan sesuatu maka tidak berhajat kepadanya oleh sesuatu. Dan bermula ini sempurnalah 20 sifat allati yang wajib ia daripada segala yang wajib-wajib pada haknya Allah Ta'ala. Pakan lemah karena menyena dua derawa Tuhan. Nyawa pasti mandua ganyan han mampu menghasilkan apapun walaupun sepakat ke dia. Karena setiap yang namanya Tuhan mesti mewujudkan hasil daripada ciptaannya, nya mesti. Tak tekedi bak benda yang paling halus. Benda yang paling halus atom misalnya, molekul, sel dan sebagainya. Seandainya atom tersebut, benda yang paling kecil tersebut telah diwujudkan oleh Tuhan yang pertama, sama dengan Tuhan yang kedua hanali kesempatan untuk menciptakan atom tersebut. Diciptakan silam oleh Tuhan yang kedua, berarti ada dua atom. Sedangkan yang namanya atom satu zat yang terkecil yang tidak bisa dibelah-belah, hanjut letaplah dan sebagainya, atom gekun. Sawa cipta atomnya Tuhan. Menyatakan di Tuhan akan dia cipta atom tersebut, berarti tidak ada lagi kesempatan untuk Tuhan B. Diciptakan oleh Tuhan B kali kedua sama dengan tahsilul hasil. Yang diciptakan oleh Tuhan B adalah sesuatu yang telah diciptakan oleh Tuhan A. Kalau seandainya Tuhan B tidak lagi menciptakan karena telah diciptakan oleh Tuhan A, sama dengan Tuhan B lemah. Kenapa lemah? Karena tidak mampu menciptakan yang namanya atom. So si cipta atom mana? Tuhan B, Tuhan A, Tuhan B hanya mampu cipta le kali cipta le Tuhan A. Sedangkan Tuhan A dan Tuhan B sama-sama martabatnya Tuhan, sama-sama kedudukannya Tuhan, sama-sama memiliki sifat Tuhan, sama-sama memiliki kemampuan sebagai Tuhan. Kalau seandainya sama, dua yang sama, salah satunya lemah, maka menunjuki keduanya itu lemah. Karena sama. Menya sidrawa tegak, mandua tegak. Sidrawa lemah, mandua lemah. Pakot karena sama. Menya kalagajan hana gekun sama. Si A sakai lemah, si B hana lemah, berarti hana sama gekun. Yang gekun sama pakai ban. Menya si A tegak, si B tegak, yang gekun sama. Menya si A lemah, si B juga lemah. Karena si B tidak ada kesempatan untuk menciptakan molekul, berarti si B itu lemah. Sama dengan sebab lemahnya Tuhan B, Tuhan A pun ditunjuki adalah lemah. Nyan menya ittifaq. Nyan baru bak benda ubud tunggu, baru bak benda ubud. Menya ikhtilaf nyana perle pegale. Ketika Tuhan A menciptakan sesuatu, dihancurkan oleh Tuhan B. Ketika Tuhan B menciptakan sesuatu, dihancurkan oleh Tuhan A. Akhirnya tidak ada satupun hasil ciptaan hana laju makhluk tunggu. Seandainya tidak ada makhluk, sudah pasti tidak ada satupun yang butuh kepada Tuhan.
Tuhan mesti rawatan. Manusia han binatang tan lat batat kaya batia sampehana. Menyahana makhluk na yang butuh kepada Tuhan hana. Bahkan hana hai karena hana makhluk. Karena yang butuh kepada Tuhan adalah makhluk, sedangkan makhluk tidak ada. Sama dengan tidak ada satupun yang butuh kepada Tuhan. Maka kalau seandainya kita mengatakan tidak ada makhluk, mustahil. Kenapa mustahil? Karena berdasarkan kejadian nyata punah berbagai macam makhluk menunjuki bahwa Tuhan itu telah menciptakan segala makhluk. Kalau Tuhan sudah menciptakan segala makhluk, pastinya Tuhan itu bukan dua. Kalau dua, tidak akan pernah wujud makhluk. Berarti dapat disimpulkan Tuhan dua itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa tidak akan pernah terjadi? Karena kalau terjadi, kedua-duanya itu bukan Tuhan. Menyelebih daripada fidraw nyan Tuhan tu. Kan sering ulang asai lebih daripada dua nyan hantu tu kan Tuhan. Menyahan petih kini ulang kun hantu jom. Maka hanya lebih dua wajib usah Tuhan sab lebih kakali Tuhan je ke hantu Tuhan tu jom dari di segi lapat mentang hanya lebih dua. Di segi logika juga han itirimong bila mana Tuhan lebih daripada dua. Maka bila mana na yang tanyang bak tanya, kenapa Tuhan tidak boleh lebih daripada satu? Karena kalau seandainya Tuhan itu lebih daripada satu, itu bukan Tuhan, melainkan hantunya. Ini jawaban. Hanjut ke Tuhan aku. Beilai atau pegah Tuhan lakau menteng lam sabuh rumah hanjut dua tu. Nyen lakau. Suami dalam satu rumah tangga tidak boleh dua orang. Karena Allah Maha tahu hanjutna dalam sabuh rumah dua lakau, makanya dalam agama dilarang. Bahkan hanjutna dua lakau. Cina bayang-bayang pakiban terjadi menyamusi gagua. Yang pertama, lainnya bayang kedua jawaban hana balon. Yang kedua, andai kata lahirnya teguh. Menyajino kajet tes DNA ipagah. Mamanya jamun-jamun golom na tes DNA, nya supoanu nya thote dengan jawab. Lako hang keten dengan jawab gupagahana tak higanyan punyung camot rumah higanyan. Ila kobe haitin tanggung jawab cuma bah hidung tagah higanyan. Takut-takut na yang hikulai alam nya lupa bayalam. Dum lakau hanjut dua teguh. Apalagi tu Tuhan. Maka kenapa Tuhan tidak boleh ada dua? Kalau ada dua, maka tidak akan pernah ada makhluk. Kenapa tidak akan pernah ada makhluk? Karena akan melahirkan kedua-duanya itu lemah. Karena yang namanya Tuhan tidak boleh ada lemah. Karena sifat lemah itu bukan sifat ketuhanan, melainkan sifat makhluk. Karena yang namanya Tuhan tidak boleh lemah, maka Tuhan itu tidak boleh ada dua. Kemudian faqad dakhala fi istighnaihi jalla wa azza an kulli maswahu ihda asyarata sifatan minal wajibati fi haqqihi ta'ala. Maka sungguh masuk dalam terkayanya Allah Jalla wa Azza daripada tiap-tiap selainnya Allah itu 11 sifat daripada yang wajib pada haknya Allah Ta'ala. Wastalzama dzalika istihalatu adadiha alaihi fadakhala fihi aydan mithlu adadiha minal mustahilati. Dan melazimilah demikian oleh yang mustahil lawannya 20 yang wajib, lawannya 11 yang wajib di atasnya istighna.
maka masuk padanya pula oleh misil bilangannya 11 daripada segala mustahil. Wa dakhala fihil jaizu fi haqqihi ta'ala, dan masuk padanya oleh yang jaid pada haknya Allah Ta'ala. Wa dakhala fi wujubi iftiqari kulli ma siwahu ilaihi at-tis'atul baqiyatu mimma yajibu fi haqqi jalla wa azza wastaldama dzalika istihalatu aqdadiha alaihi faqat kamalal wajibu wal mustahilu wal jaizu. Dan masuk pada wajib iftikar tiap-tiap mas selainnya Allah kepadanya Allah oleh 9 yang tinggal daripada ma yang wajib pada haknya Allah Jalla wa Azza, dan melazimilah demikian istihalah segala lawan-lawannya di atasnya iftikar, maka sempurnalah yang wajib dan yang mustahil dan yang jaid. Maka neulang segala bak getanya. Dikatakan uluhiyah, Tuhan. Apa itu Tuhan? Istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwahu waftiqaru kullu ma siwahu ilahi jalla wa azza. Yang uluhiyah, Tuhan. Tuhan itu adalah zat yang terkaya daripada tiap-tiap sesuatu selainnya, dan zat yang berhajat oleh tiap-tiap sesuatu kepadanya. Yang Tuhan gekun. So Tuhan zat yang hana butuh kepada apapun dan siapapun, serta semua makhluk senantiasa butuh kepadanya. Yang Tuhan gekun. Maka ketika dikatakan dianya itu zat yang tidak butuh kepada apapun dan siapapun, mewajibkan baginya 11 sifat. Yang pertama wujud, wajib ada. Kenapa tidak butuh kepada apapun dan siapapun? Karena memang telah ada. Kepa kegop, draw gekana pun kon. Yang kedua wajib pula baginya kidam. Yang ketiga baqa. Yang keempat mukhalafatuhu lil hawadis. Kemudian wajib pula 3 sifat ma'ani. Sama, basar, kalam, dan wajib pula sifat maknawiyah. 3 maknawiyah, sami'un, basirun, mutakallimun. Artinya 11 sifat yang wajib masuk dalam kategori istighna, masuk di dalam kategori menunjuki bahwa Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Sedangkan 11 sifat yang ketinggalan daripada 20 yang wajib masuk di dalam iftikar, menunjuki bahwa semua makhluk itu butuh kepadanya. 11 sifat yang masuk dalam iftikar, yang pertama wahdaniyah, yang kedua umum kudrah, yang ketiga umum iradah, yang keempat umum ilmu, yang kelima umum hayyah, yang ketujuh qadirun, yang kedelapan muridun, yang kesekurang mutakallimun. Sebelah boh itamong di dalam iftikar. Kemudian masuk lagi di dalam istighna 1 sifat harus. Sifat harus boleh bagi Allah menciptakan makhluk, boleh pula bagi Allah tidak menciptakan makhluk. Yang masuk dalam istighna. Karena menyewajib bagi Allah menciptakan makhluk berarti ada yang mampu memaksa. Menyena yang mampu memaksa Tuhan, berarti Tuhan hana istighna, hana terkaya. Menteng tapak sa. Untuk menunjuki Tuhan itu istighna, terkaya, tidak ada yang wajib apapun padanya. Nah wajib Allah gepegan makhluk hana. Karena dak hana makhluk, Allah tetap Tuhan. Sekalipun tidak ada yang menyembah, Allah itu tetap Tuhan. Kalau Allah wajib menciptakan makhluk, seolah-olah andai tidak ada makhluk, maka tidak sah menjadi Tuhan karena tidak ada yang menyembah. Yang kamu sibah menyembah sah. Jadi wajib Allah gepegat makhluk hana harus.
Apa makna harus? Jitna nepegat makhluk jit hana. Artinya seandainya Allah tidak menciptakan makhluk, Allah itu tetap Tuhan. Karena jadi Tuhan dianya Allah bukan karena dituhankan oleh makhluk. Jadi Tuhan dianya Allah bukan karena disembah oleh makhluk. Seandainya semua makhluk tidak mau bertuhan dengan Allah, Allah tetap Tuhan. Seandainya semua makhluk tidak mau menyembah Allah, Allah tetap Tuhan. Seandainya makhluk ini tidak ada, Allah juga tetap Tuhan. Makanya harus bagi Allah menciptakan makhluk, harus pula tidak menciptakan makhluk, itu masuk dalam istighna. Artinya dengan sebab harus berarti menunjuki Allah itu terkaya, tidak butuh kepada apapun dan tidak butuh kepada siapapun. Kemudian satu lagi masuk di bawah mukhalafatuhu lil hawadis. Yang masuk di bawah mukhalafatuhu lil hawadis yaitu Allah tidak mengambil keuntungan ataupun kepentingan dari segala perbuatan dan segala ketetapan hukum-hukumnya. Dan masuk dalam istighna. Apa yang nepubuat oleh Allah Ta'ala hana necok manfaat oleh Allah, hana necok faedah oleh Allah, hana necok keuntungan oleh Allah. Begitu pula apapun ketetapan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, ini wajib, itu haram, ini makruh, itu pun tidak sedikit pun Allah mengambil manfaat. Nah necok faedah hana. Nepegat model lagi nyaw hana necok manfaat li Allah, nepegat model lagi ji hana necok keuntungan li Allah. Artinya apapun yang telah dilakukan oleh Allah Ta'ala itu semuanya kembali manfaat kepada makhluk, hana wa manfaat kepada Allah. Apa makna manfaat tengku? Makna manfaat adalah pembais agar seseorang itu mau melakukan sesuatu nyan manfaat gitu. Menyekadeh manfaat nyan getanya akan semangat untuk tak buat sesuatu nyan kepenan manfaat. Contoh, manfaat urang jauh belang, pemanfaat nah hasil panen. Bagi ingat panen maka dia cukup jumot ke cematau tu. Manfaat urang jauh laut nangkut untuk watai gua. Oh watai ingat nak engkot lamta, engkot nyan jet ke peng nyan yang kenyan harta, itulah yang menjadi pembais sehingga mau bekerja siang dan malam. Apakah Allah melakukan sesuatu termasuk menciptakan manusia karena tingat ke Allah nyoluh lumpugat manusia tu ban sigom dunia manusia isa mahlum rata masjid isa mahlum. Maka di semangat Allah Ta'ala bak wate ciptakan manusia nyo lagi nyan ba Allah kon yang salah tu betul tak faham lagi tanya bata dua sidra be ke jumot geli Allah Ta'ala ke pejut urang dum. Rupanya semangat bagi fikir rata masjid punoh ismah ke rata tempat punoh ismah karena hanayan Allah tidak mengambil manfaat, tidak sedikit pun perbuatan kita makhluk memberikan semangat bagi Allah sehingga Allah menciptakan makhluk yang lain. Hana tuku masalah. Allah kan lagi makhluk. Baik ni bayang karena getanya jinna tatim semah Tuhan, maka ji Tuhan bertambah semangat gepelahi lil ilm kon. Allah tidak mengambil faedah, Allah tidak mengambil keuntungan dari setiap perbuatannya. Allah yang tetapkan makhluk itu menyembah dirinya, tapi Allah tidak pernah mengambil keuntungan dari apapun yang dilakukan oleh makhluk. Biasalah anda. Ya, itu terpaham lagi tanya. Semangat Allah sehingga keciptakan anak-anak miat yang lain getarame lahir lawitnya karena urang getanya kamu lagi jumot laju-laju semayang semah Allah hana tanya aku tak semah Allah han tak semah Allah, Allah tetap Tuhan. Disembah Allah atau tidak, bila mana Allah telah menetapkan memberikan rezeki, tetap Allah berikan rezeki.
taat seseorang ataupun tidak, bila mana Allah telah menetapkan dia itu tidak memiliki hak rezeki, sekalipun dia taat tetap tidak memiliki rezeki. Biasalah anda. Baik karena lagi tanya kabarat taat ke Tuhan, Tuhan kok galak ke kalian ke tanya. Semangat gebi rezeki ke tanya. Kan menan ku kan. Biasalah. Taat atau tidak taatnya kita tidak memberikan keuntungan dan kemudaratan bagi Allah. Ya biasalah anda. Pakon kita nyo hang gebi rezeki lawe nyo bungeh tetap Tuhan, gata bea semayang kita nyo. Maka dia dige kau kala, hana dige Tuhan hana. Yang dige nya urang. Biasalah anda. Pakon Allah letak gebi rezeki ke cukup taat. Maka cukup berat sayang, cukup berat bersemangat Allah gebi rezeki ke hana ba Allah nya hana. Allah telah menetapkan si A ini taat, si A ini mudah rezeki atau tidak, si B ini maksiat, si B ini mudah rezeki atau tidaknya kan dia tetapkan. Masalah taat dengan rezeki lain-lain bab kan. Kamu aku maka biasalah pegah anda. Pakon kasihan. Masih ada dia puhan kasihan. Menyalagan yang tak jawab hana mesti dropi kafe yang kaya tu. Pakon kaya taat je menyalagan yang tak pegah maka urang maksiat mandum gasir. Tapi tekanan sebaliknya. Makin maksiat makin kaya tak kalian. Makin maksiat makin kaya. Berarti Allah tidak mengambil manfaat. Makanya apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun wajib baginya Allah. Perbuatan yang dilakukan oleh Allah itu melahirkan salah dan aslah bagi makhluk. Nah wajib bagi Allah buat yang god ke makhluk. Hana wajib tu. Dan nah wajib bagi Allah buat yang buruk ke makhluk. Jangan pihana. Menyewajib Allah Ta'ala buat salah dan aslah, maka anak miet yang belinggai ban bandum asal syurga. Urang kafe yang mati dalam kafe han gepu mati kafe le Allah Taala gepu mati dalam masaubit supaya kafenya juga bertamang syurga. Tapi yang kejadian di lapangan kon menang. Nah yang anak kafe mati ubit, nah yang kafe mati dewasa. Artinya apa? Ada sebahagian yang rencana memang dimasukkan dalam surga oleh Allah, ada sebahagian yang dimasukkan dalam neraka, makanya dimatikan dalam keadaan kafir ketika telah dewasa. Begitu pula ada sebahagian anak orang mukmin mati belum balik, memang Allah kehendaki dia ahli syurga. Ada pula orang mukmin mati setelah dewasa, memang Allah kehendaki dia itu masuk neraka duluan, kemudian dikeluarkan dari neraka lalu dimasukkan dalam syurga. Nah gecok faedah oleh Allah hana. Nah wajib bagi Allah gepegat yang god-god ke kedanya hana. Nah wajib bagi Allah menjadikan yang buruk-buruk terhadap makhluk tidak. Jawab salah anda. Jadi Allah memiliki hak kekuasaan sepenuhnya. Apakah Allah ingin menjadikan yang baik kepada kita itu hak Allah, ataupun Allah ingin menjadikan yang buruk kepada kita itu pun hak Allah. Hana musidro pun yang dapat veto tunggu hana. Ilon ya Allah baik laganyan menau anya hana hak tanya wan tegu hana. Dan hana sawatu pu tegu apa yang telah ditakdirkan oleh Allah pada azali hana sawatu pu. Nah, maka hadirin sidang jamaah maghrib rahimakumullah, apapun yang terjadi pada kita, apakah itu suatu kebaikan ataupun suatu keburukan, bahwa sesuatu itu tidak sedikit pun diambil manfaat atau kembali mudarat kepada Allah. Terjadi yang god bagi tanya, tak terjadi yang god, tatimpu buat ibadat kepada Allah, namu untung ke Allah hana. Terjadi yang buruk bagi tanya, dah terjadi yang buruk bagi tanya, ingkar kita terhadap aturan Allah, apakah kembali mudarat kepada Allah? Tidak. Kesawasi muwa manfaat kedrawa ketanya wandaku, kedrawa si muwa mudarat ke ketanya wandaku.
Taat ke Allah, manfaat ke drawa getanyo manusia. Maksiat ke Allah, mudarat ke drawa getanyo manusia. Allah tidak akan pernah mudarat, Allah pun tidak kembali manfaatnya. Baik salah-salahan tu. Maka bekna rencana bangkang dengan Allah hanali pubut ibadat kun lah bah berjera ke kede. Kon gak nyan jera drawan tengku. Yang baik salah-salah. Nyan persih lagi urung kun. Nyok unuk pujera so yang jera-jera ke deh. Putan unuk pujera. Unuk jeb ubat begot jerai, bah bujerai ke deh badannya. Supaya badan ku. Badan rawan tu. Kan badan gop. Pujera badan. Yang badan rawan tu pujera. Ya, makanya wate urung kun haik wa ibadan. So yang jera-jera. Pada jera urung lain yang kedrawan yang jera. Nyok unuk pubut maksiat bertegah. Bah bujera tubuh. Supaya tubuh jera. Yang ketubuh rawan tu. Maka Allah tidak pernah merasa berkurang dengan sebab ada bahagian makhluk tidak mau beribadah kepadanya. Allah pun tidak merasa bertambah martabat kalau seandainya ada sebahagian makhluk yang beribadat melebihi diperintahkan oleh Allah kepadanya. Ya betul salah anda. Sebab na sebahagia urang mufhum ibadat getanyo-nyo nan cak manfaat li Allah. Ibadat getanyo-nyo menyekurang betul ita pebut muwa mutarat kepada Allah. Hana ada ku. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu hakikat fitrah diciptakan manusia. Bukan ayat itu menunjuki bahwa diciptakan jin dan manusia karena Allah mengambil manfaat daripada hasil ciptaannya. Itulah supaya jin dan manusia beribadah kepada Allah. Ayat tersebut bukan menunjuki manfaat daripada ciptaan Allah, tetapi ayat tersebut menjelaskan fitrahnya manusia. Tiban makna fitrah, hakikat tujuan udip getanyo ibadat ke Allah tu. Tujuan udip getanyo hamba drawa ke Allah. Yang kenyan tujuan udip getanyo manusia. Tujuan pokok hidup manusia ya'budun, menghambakan diri kepada Allah. Maka bila mana manusia udip idonya nyo hana ya'budun, maka hilanglah tujuan pokoknya. Sedangkan mita rezeki na keturunan getanyo metemeng ilmainya nyan sampingan tu. Artinya bonus. Rat saga oleh getanyo tatim pe hamba drawa ke Allah, Allah gebi bonus ke getanyo. Tah gebi bonus, gebi udip senang, gebi udip bahagia, na keturunan, na pangkat, na jabatan, na harta. Nyan bonus. Yang pokok tah pe hamba drawa kepada Allah Taala. Yang perlu nak pegah putra tu bek lale getanyo setat bonus tua kepada pokok. Lale getanyo ngan harta tu setat harta nya kenya lale. Artinya lale ngan sampingan kan tujuan pokok. Lale getanyo ngan pangkat sakai. Sehingga lupa kita kepada pokok. Tengah lale ngan sampingan pokok tinggai ujo buat ka mati tinggai pokok merempok sampingan rugo wa tunggu. Maka lale berabih umur getanyo dengan pokok. Dah pokok ya'budun, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengah tapi habis wate kesempatan dengan pokok. Rupanya Allah berikan bonus kepada kita, kesenangan melalui harta, kebahagiaan melalui keluarga. Alhamdulillah. Hana gebi sampingan bonusnya. Hana masalah. Yang penting tujuan pokok legetanyo tetap terjadi. Yang sampingan kagetanyo kuasai, pokok gadah dengan sendirinya. Habis usia pokok membacut hana nyo cukup rugo tu. Maka ramai urang tua kepada pokok, tiup kepada sampingan. Nyo ramai tu, ramai dadat. Maka oleh karenanya tujuan pokok fitrah manusia ya'budun, hamba drawa kepada Allah Ta'ala, itu tujuan pokok. Sedangkan setelah kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghasilkan suatu hasil, artinya dapat surga atau tidak, itu adalah hak Allah. Nah, pertanyaan silakan. Baik, para jemaah semua mungkin ada yang ingin bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Gure peserta jemaah. Jadi Gure dan dengar beberapa amalan yang disenang oleh Allah. Salah satu diri sembahyang empat waktu. Minta sembahyang empat waktu disenang oleh Allah. Yang gimana sih disenang oleh Allah? Yang mendengar. Assalamualaikum. Makna gesenangi li Allah akan gebi balasan bonus. Yang makna gesenangi. Kan makna gesenangi akan mendapatkan rasa kegembiraan bagi diri Allah. Kemenan kegembiraan kembali kepada si pelakunya. Kenapa si pelaku akan mendapatkan kegembiraan? Karena dapat bonus dengan sebab dia melaksanakan salat pada awal waktu. Jadi kan maksud lagi istilah senang guru karena murid awai truk rumah sikula. Nyan yang senang memang ate guru. Tapi yang perlu pegahnya kan diri Allah yang mendapatkan rasa gerangsang bahagia. Tapi rasa gerangsang ataupun bahagia tersebut Allah kembalikan kepada hamba yang melakukannya. Karena item pubut ba awai wate maka berempat bonus. Menyepubut lagi tanya dalam wate cuma merempak pahala penuh. Karenanya lagi tanya berbetulan ba awai liah merempak pahala penuh na bonus lah. Ya, yang maksud Allah senang, maka Allah berikan pahala lebih. Kan makna Allah senang, itanya taputan Allah sebagai gerantang cukup senang. Oh bereh hana kon bereh kon gebi balasan makna ji. Ya, maka senang Allah berbeda dengan senang makhluk. Menyenang makhluk ketika orang lain melakukan sesuatu, dia yang mendapatkan suatu hal yang lebih. Yang makhluk. Si A ipu buat menyenangkan si B. Maksud putra, dengan buat si A, si B mendapatkan sesuatu yang lebih. Sedangkan dengan perbuatan makhluk senang Allah. Maksudnya dengan sebab si makhluk melakukan perbuatan yang demikian, Allah memberikan balasan yang lebih kepada makhluk. Beda. Makhluk atau makhluk menyenangkan lawan yang cok keuntungan. Menyebut makhluk menyenangkan Allah, yang cok keuntungan adalah makhluk. Nampak? Faham kan? Cukup senang lon karena tungku rijal giak buat sabik. Nyamang suji putra. Yang cok keuntungan dan kepentingan tahu lon ngan buat tungku rijal. Tapi menyebahasa cukup senang Allah dengan sebab makhluk ilaksanakan salat ba'awai wate. Nyan kembali keuntungan ke sau ke diri makhluk yang melakukan salat pada awal waktu, bukan kembali manfaat kepada Allah. Nya hinan beda. Gampang? Wallahu a'lam bishawab. La illam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam istiqamah memang berhajat sekalian makhluk kepada Allah. Jadi berarti mandung makhluk berhajat kepada Allah. Jadi yang pertanyaannya nyokipan burung-burung Yahudi, orang kafir itu memang berhajat kepada Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua butuh kepada Allah. Cuma sebahagian manusia terkadang tidak mengakui bahwa dianya butuh kepada Allah. Tapi pada hakikatnya diakui ataupun tidak, yang namanya makhluk tidak mampu hidup tanpa bantuan. Jadi makna butuh kepada Allah Bek salah mufhum lom. Bek dia orang kata terperlepeng, ya Allah peng, ya jo uju menan bak jaro katanya kan menang. Bisa saja melalui nyan kehina kurang le katanya tak fahami. Hana lagu ke bantu long le Allah Taala. Hai kula kala kepeng sampai no hana gejo bu katro kala ga tamah. Rupanya Allah hana gejo peng bawa dat la kepeng le katanya pusit gejo bu lewat urang ya jo kala bawa bukuh menau. Melalui seandainya Allah tidak menggerakkan hati dia untuk menyedekahkan makanan kepada gedanya, hantro bu gedanya wandaku dalam kepeng Allah gedepu
Menyepeng hanya tajuk kerji kan bila bu tajuk bu walaupun hanya kepeng yang penting terawih ya Allah kedepu. Maka semua makhluk butuh kepada Allah, semua, mulai daripada tidak ada sehingga si makhluk itu menjadi ada. Siapa yang mengadakan si makhluk tersebut? Allah. Dari makhluk itu belum mengenal mana mukmin mana kafir. Siapa yang menjadikan si makhluk itu menjadi mukmin? Allah. Siapa yang menjadikan makhluk itu menjadi kafir? Allah. Maka semua menyata pegah kafir nak butuh kepada Allah, butuh. Sekalipun ateis, cuma dia itu tidak mengakui. Yang kenyan yang agak embung becut, yang kan becut berat embung. Seolah-olah hana butuh. Pada hakikatnya kalau seandainya dia tidak ada Tuhan, maka sungguh tidak ada dia. Karena dia tidak mungkin ada dengan sendirinya. Etnan mentang dia akan butuh. Baik terpegah lain. Etnan mentang. Han mungkin si ateisnya na kena udunya menyatakan di hana sawa pernah. Sawa yang pernah ji yang ke Allah. Erat sagawan na mentang, erat sagawan menunjuki butuh, apalagi yang lain. Maka mampukah manusia hidup tanpa bantuan Allah? Tidak. Kenapa tidak? Dikarenakan yang atur segala-gala nyo Allah. Ge atu hak dapah katanya mahan kamu cok dapah gop. Nyo hak dapah kan kali gato oleh Allah. Mahan merupa-rupa dapah. Nyo kahana merupa-rupa dapah. Nyo dapah long nah. Hana pakon hana dah merupa-rupa hana kali gato oleh Allah. Napah don lewat nyo itamong. Napah don lewat je hijak. Kali gato. Mahal katanya nyo merupa-rupa lagi merupa BLT. Pakon hana yang merupa kali gato oleh Allah Taala. Begitu pula rezeki kali gato oleh Allah Taala. Si A merupa rezeki lewat kerjaan model J, si B model J, si C model J. Kali gato pun oleh Allah Taala. Gato hak tengut, gato hak jaga, gato hak mupom, gato hak hana mupom. Ini mendu kali gato oleh Allah Taala. Gato hak udip, gato hak promo, gato hak harta. Ini mendu kali gato. Legitannya cumanyo wujudkan sebab untuk melahirkan akibat, yang akibat itu memang pada hakikatnya telah diatur, telah ditentukan oleh Allah. Padup hak rezeki katanya orangnya kali gato leher tu ribaya tu nyan han lebih leher tu ribaya walaupun dari beklam kan kerja han lebih tok leher tu. Cuma legitannya tak wujudkan sebab untuk merempak yang leher tu nyan. Merumpak sama itanyo leher tu, isije leher tu, ipulil leher tu, itanyo berat buat, isije hana tad berat buat, isije si hana mi buat pi. Ya ne. Tapi merumpak sama-sama leher tu. Itanyo berat tad buat, poh sumpah muro malam kerja, padup leher tu. Isije hana tad berat buat. Ipoh mentang hana sempom leher tu si. Isije si hana mi buat pi, hidup dua gerai. Tapi pakan preman, kayak bayar pajak leher tu si. Na lebih tu han lebih. Makanya semua telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maka apapun yang terjadi pada kita, mukmin atau kafir, taat atau maksiat, laki-laki atau perempuan, sehat atau sakit, rakyat atau pejabat, melarat atau tidak melarat, yang menukar ditentukan oleh Allah Ta'ala. Menduga ketentukan. Maka di putra ketentuan Allah ke hanar depu. Makanya na yang terjadi di luar jangkauan katanya. Contoh. Hana lam pikiran urang tunggu akan menjadi pejabat negara orang yang tidak sekolah. Na lam pikiran urang jemun. Yang menyata pegah bak guru-guru jemun pu cita-cita long cita-cita menjadi gubernur, long cita-cita menjadi bupati. Gekena je pun cita-citanya. Kajai kula beuh. Nya kana putuh kula, mana je ke pejabat ka mai kula atan. Hana dalam pikiran urang je ke pejabat urang hanai kula tu. Tapi jika lelewek nya ka 20 tahun nai kula tu. Kenapa itu bisa terjadi? Itulah takdir Allah. Kalau Allah ingin membalik kejadiannya seketika, nya bukti nyata tu.
Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.